Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah penuh kasih. Betapa indahnya mendapat pengampunan. Betapa indahnya mendapat belas kasihan daripadamu. Semoga di masa Prapaskah ini kami merasakan belas kasih-Mu yang begitu besar itu. Sehingga kami dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Sehingga kami mampu untuk mencintai Engkau dan mencintai sesama dengan sepenuh hati. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini adalah bacaan yang kita pakai hari Minggu. Tentang wanita yang kedapatan atau dipaksa ya, oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dibawa ke tempat Yesus yang sedang mengajar. Mengapa saya katakan dipaksa? Karena dia kedapatan berbuat zina pada pagi hari, di mana orang-orang Yahudi sengaja membawa wanita yang kedapatan berbuat zina ini untuk mencobai Yesus. Ya. Nah, karena konsekuensi dari orang yang berbuat zina itu sangat keras. Bahwa kalau Yesus mengatakan dia berdosa, maka habislah wanita itu dengan rajaman batu yang puluhan orang, bahkan mungkin ratusan orang yang berada di sekitar Yesus. Tetapi kalau Yesus mengatakan tidak berdosa, maka Yesus melawan hukum Taurat. Suatu proses yang tidak mudah. Proses dilematis, proses yang sulit dijawab oleh Yesus. Tapi kemudian Yesus memiliki kebijaksanaan, memiliki keutamaan yang luar biasa dengan menyelesaikan problem itu dengan sangat-sangat luar biasa. Barang siapa tidak berdosa di antara kalian, lempar wanita itu dengan rajam. Dan orang-orang tua hingga akhirnya tak seorang pun yang merajam wanita itu dan pergi. Dan Yesus menyapa wanita itu dengan sangat lembut. Sungguh sangat lembut, hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah mereka menghukum engkau? Tidak Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi sekarang ini. Saudara, pengampunan yang kita persiapkan selama masa Prapaskah ini adalah suatu momen di mana kita merasakan, mengalami, menemukan bahwa belas kasih Allah itu sungguh luar biasa. Membebaskan kita dari perasaan rasa bersalah, rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah. Dan membebaskan kita untuk bisa dan mampu mencintai dengan sepenuh hati. Maka dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Yang dilakukan Yesus, bahwa belas kasih Allah itu sungguh-sungguh membebaskan kita. Ya, kebenaran itu membebaskan kita. Kita tidak diukur oleh berapa salah kita, berapa dosa kita. Kita tidak dihakimi oleh apapun, dosa sebesar apapun, seberat apapun. Lalu orang dapat mencintai Tuhan. Pengalaman akan dosa, pengalaman akan dibebaskan dari dosa itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan luar biasa. Ketika kita dilepaskan dari semua itu, maka
betapa pentingnya bagi saya dan bagi kita semua akan kerahiman ilahi. Santa Faustina bersama Yohanes Paulus II ya memulai dan menggerakkan orang untuk masuk di dalam kerahiman ilahi. Ya. Allah rahim, Allah yang penuh belas kasih, yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kita setimpal dengan dosa-dosa kita, yang tidak menghukum kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga masa Prapaskah ini kita masih ada beberapa hari lagi, mungkin seminggu lagi untuk lebih melihat, lebih merasakan, lebih memohonkan bahwa kita diampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, kerapuhan kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua mengalami pengalaman yang luar biasa itu. Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Dan semoga kita juga rajin dan setia untuk menjalankan doa kerahiman ilahi jam 3 sore. Ya. Dan kita diajak juga untuk melihat, saudaraku terkasih. Melihat apa? Melihat bahwa hidup kita itu kerap kali tidak dapat kita selesaikan dengan logika. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. Hidup itu misteri. Sekali lagi, hidup itu misteri. Ya, tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Maka disitulah kita belajar untuk mempersembahkan segalanya kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang melepaskan, membebaskan ketidakmampuan kita untuk memahami misteri kehidupan ini. Ya, sekali lagi, misteri kehidupan ini betapa sulit. Ya, kita ingin menyalahkan orang lain. Kita ingin menyalahkan siapapun. Gak bisa. Ya, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan problem-problem kehidupan kita yang sulit sekalipun ini. Jadi saudaraku terkasih, mari kita bersandar kepada kerahiman Allah, kebaikan Allah, kemurahan hati Allah. Jangan bersandar kepada kelemahan dan dosa kita. Siapakah kita ini? Sehingga Tuhan mau menghukum kita. Ya. Bahkan kalau Anda perhatikan, seorang yang di sebelah kanan Yesus yang disalibkan itu. Ya. Sekali lagi, seorang yang di sebelah kanan Yesus yang meminta Yesus, ingatlah aku kalau engkau ada di surga. Ingatlah aku, ampuni dosaku. Dan itu terjadi pada Yesus hari ini juga. The last minute. Tuhan Yesus masih mengampuni seorang yang masih mohon kepada Yesus. Masih mohon kepada Yesus untuk diampuni dosa-dosanya. Dan Yesus memberikan itu. Hari ini juga engkau bersama aku di surga. Betapa besar kerahiman Tuhan. Betapa besar kemurahan hati Allah kepada orang yang mau datang kepada Yesus. Anda, saya, kita semua adalah orang berdosa, orang lemah, orang rapuh. Dan mohon belas kasihan Allah yang besar bagi kita. Semoga di saat ini, detik ini, di saat dimana kita mohon rahmat pengampunan itu, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Sekali lagi, mari kita, saudaraku terkasih, mohon rahmat itu. Siapa yang tidak bersalah di hadapan kita? Tak seorang pun. Anda dan saya. Siapapun. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua. Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Sekarang ini, saat ini juga, kapanpun juga. Karena belas kasihannya melimpah kepada kita semua. Dan Paskah itu adalah bentuk belas kasihan Allah yang tak terhingga. Mari kita rayakan Paskah dengan hati yang tulus dan murni. Dengan hati yang penuh sukacita. Karena Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin.